Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau membahas kunci jawaban buku tema 6 kelas 3 halaman 144, halaman 145, 146, 147, 148 dan halaman 149. Tetapi sebelum kita lanjutkan videonya, buat kalian yang belum mensubscribe channel YouTube ini, silakan klik dulu tombol subscribe yang ada di bawah ini dan jangan lupa juga untuk mengklik tombol like-nya. Dan apabila kalian ingin melihat kunci jawaban buku tema 6 kelas 3 di halaman yang lain, kalian bisa lihat kunci jawabannya dengan membuka link playlist yang linknya sudah ada di kolom deskripsi. Oke, tanpa panjang lebar lagi, kita akan langsung menuju ke pembahasan kita kali ini. Akan kita awali dari halaman 144. Jadi di halaman 144 bagian bawah itu ada ayo berdiskusi. Diskusikan beberapa hal berikut bersama temanmu. Nomor 1, berikan 2 alasan biogas dapat dijadikan energi alternatif. Nah, untuk pertanyaan atau soal ini jawabannya ada 2 poin. Poin yang pertama, untuk menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat, dan poin yang kedua adalah untuk memanfaatkan limbah yang berasal dari kotoran hewan. Nah, itu adalah kunci jawaban untuk soal yang nomor 1. Sekarang kita ke soal yang nomor 2. Untuk soal yang nomor 2, soalnya seperti ini. Apakah pengembangan biogas termasuk kegiatan yang ramah lingkungan? Jelaskan. Nah, untuk soal nomor 2 ini pertanyaannya ada di halaman 144, tetapi kotak jawaban itu ada di halaman 145. Maka dari itu kita akan langsung saja untuk menuju ke halaman 145 untuk mengetahui kunci jawaban dari soal nomor 2 ini. Nah, di halaman 145 ini ada jawaban untuk soal nomor 2. Jawabannya, ya, pengembangan biogas termasuk kegiatan yang ramah lingkungan karena dapat mengurangi pencemaran limbah dari kotoran hewan. Nah, ini adalah kunci jawaban untuk soal yang nomor 2. Sekarang kita ke soal yang nomor 3. Untuk soal yang nomor 3, soalnya seperti ini. Berikan 2 contoh keuntungan menggunakan biogas. Nah, contoh yang pertama adalah prosesnya ramah lingkungan. Kemudian, contoh yang kedua adalah dapat mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Nah, itu adalah 2 contoh keuntungan menggunakan biogas. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu pertanyaan nomor 4. Untuk pertanyaan nomor 4, pertanyaannya, berikan 2 contoh hambatan menggunakan biogas. Nah, jawabannya seperti ini. Yang pertama adalah kurangnya tenaga terampil dalam prosesnya, dan yang kedua, memerlukan biaya yang tinggi. Nah, itu adalah kunci jawaban untuk soal yang nomor 4. Sekarang kita akan lanjutkan lagi ke halaman berikutnya, yaitu halaman 146. Di halaman 146 ini ada bagian ayo berlatih. Untuk bagian ayo berlatih kita akan langsung ke pertanyaannya saja. Sekarang cobalah menjawab pertanyaan berikut. Untuk nomor 1, Ibu memiliki biogas yang dapat digunakan memasak selama 8 jam. Jika ibu memasak setiap hari selama 4 jam, berapa hari biogas dapat digunakan? Jawaban untuk soal yang nomor 1 itu seperti ini. 8 dibagi 4 sama dengan 2. Biogas ibu dapat digunakan selama 2 hari. Nah, ini jawabannya. Kemudian untuk soal yang nomor 2, soalnya itu seperti ini. Soalnya ada di halaman 146. Seorang pedagang memiliki biogas yang dapat digunakan memasak selama 16 jam.
Jika pedagang tersebut memasak setiap hari selama 4 jam, berapa hari biogas dapat digunakan? Jawaban untuk pertanyaan yang nomor 2 itu ada di halaman 147, maka kita langsung saja ke halaman 147. Nah, ini jawaban untuk nomor 2-nya. Jawabannya seperti ini. 16 dibagi 4 sama dengan 4. Biogas pedagang dapat digunakan selama 4 hari. Kita lanjut ke soal yang nomor 3. Untuk soal yang nomor 3 itu soalnya seperti ini. Kakak dan teman-teman sedang menyiapkan masakan untuk acara besar. Kakak menggunakan biogas yang dapat digunakan untuk memasak selama 10 jam. Jika kakak mulai memasak pukul 12.15, maka pukul berapa biogas akan habis? Jawaban untuk pertanyaan nomor 3 itu seperti ini. 12.15 ditambah 10.00 sama dengan 22.15. Jadi biogas kakak akan habis pada pukul 22.15. Nah, itu jawaban untuk pertanyaan yang nomor 3. Kita akan lanjut ke halaman berikutnya, yaitu halaman 148. Di halaman 148 itu ada gambar. Perhatikan gambar berikut. Berikan saran dan alasan. Nah, ini gambarnya ada seorang anak yang membuang sampah ke sungai ya. Ini soalnya. Apa saran yang akan kamu sampaikan kepada anak tersebut? Jawaban untuk soal ini yaitu seperti ini. Sebaiknya jangan membuang sampah di sungai atau sekitarnya, itu sarannya. Kemudian di bawahnya diteruskan lagi. Mengapa? Jelaskan. Nah, ini jawabannya. Membuang sampah secara sembarangan di sungai dapat menyebabkan banjir dan pencemaran lingkungan. Nah, itu adalah kunci jawaban untuk soal yang ada di halaman 148. Sekarang kita lanjutkan lagi pembahasan kita ke halaman 149. Di halaman 149 ini soalnya, sebutkan cara yang dapat kamu lakukan untuk ikut menjaga lingkungan di sekolahmu. Nah, ini jawabannya ada beberapa poin. Poin yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Poin yang kedua, mengurangi penggunaan plastik. Poin yang ketiga, menjaga kebersihan toilet atau kamar mandi. Poin yang keempat, melakukan kegiatan bersih-bersih secara rutin. Poin yang kelima, melakukan piket kelas. Dan poin yang keenam, membersihkan saluran air yang ada di sekolah. Nah, ini adalah kunci jawaban untuk buku tema 6 kelas 3 halaman 149. Ya, demikian tadi untuk pembahasan kita. Pembahasan tentang kunci jawaban buku tema 6 kelas 3 halaman 144, 145, 146, 147, 148 dan halaman 149. Sebelum kita akhiri videonya, buat kalian yang belum mensubscribe channel YouTube ini, silakan klik dulu tombol subscribe yang ada di bawah ini dan jangan lupa juga untuk mengklik tombol like-nya. Serta apabila kalian ingin melihat kunci jawaban buku tema 6 kelas 3 di halaman yang lain, kalian bisa melihat kunci jawabannya dengan mengklik link playlist yang linknya sudah ada di kolom deskripsi. Oke, tanpa panjang lebar lagi, kita akhiri saja video kali ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya, dan mohon maaf apabila saya dalam menyampaikan video ini banyak salah kata. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.